Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Rahawabes dengan NIM 0805-1182-904. Jadi pada video ini saya akan melakukan pengolahan data untuk materi SPL, klorofil, dan juga ZPPI di praktikum penelitian jangkau kelautan tahun 2026. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih kaitannya dan apa itu SPL, CHL, dan ZPPI. Jadi SPL atau suhu permukaan laut, dia itu ya seperti namanya suhu dari permukaan laut, yang dimana suhu permukaan laut ini kita dapat lihat dari data NASA Ocean Color yang dari satelit Aquamodis, yang dimana di sini kita bisa melakukan deteksi suhu dari permukaan laut itu gimana, apakah ada yang tinggi atau ada yang rendah. Yang dimana suhu permukaan laut ini kan bisa dikaitkan langsung dengan klorofil karena adanya fenomena upwelling, yang dimana upwelling kenaikan massa air laut sehingga detritus yang setelah terdekomposisi itu pun bakal naik ke atas sehingga nutriennya itu semakin meningkat dan fitoplankton semakin meningkat sehingga klorofil juga semakin meningkat. Nah, disinilah adanya kekaitan antara SPL dan klorofil, yang dimana klorofil ini juga dapat dideteksi melalui satelit Aquamodis, yang dimana di sini lihat dari pigmennya. Pigmen klorofil A itu kan terdapat di fitoplankton. Jadi kita dapat tahu nih kalau di sini nih ada fitoplankton yang banyak, berarti kandungan nutrien di sini juga banyak. Dan kalau misalnya suhu di wilayah itu juga rendah, berarti di sini ada fenomena upwelling. Ya, dapat dijelaskan seperti itu. Dan untuk ZPPI atau zonasi potensi penangkapan ikan, dikarenakan fitoplankton itu adalah produsen utama, produsen primer, sehingga kawasan yang banyak nutrien klorofil A atau fitoplankton ini itu dapat dideteksi atau dianalisis sebagai tempat di mana berkumpulnya para ikan atau konsumen di atas tingkat fitoplankton. Sehingga kita tahu nih kalau misalnya di wilayah banyak nutrien atau ya klorofil, berarti kemungkinan ikan banyak di sana itu tinggi kan. Jadi orang itu bisa meminimalisir waktu atau mengefisiensikan tenaga untuk mencari ikan di tempat lain dan dialokasikan ke tempat yang dideteksi kalau itu banyak ikannya gitu. Oke, baik. Mungkin selanjutnya saya akan lanjut ke pengolahan. Jadi di sini kita buka NASA Ocean Color, website NASA Ocean Color, yang dimana di sini kalau sudah buka di laman ini, langsung saja lihat di tool at a glance, dan di sini ada launch Ocean Color level 3 and 4 browser. Dibuka saja. Nah, di sini kita bisa langsung pilih jenis produk yang bakal kita download. Nah, untuk di product status, standard, instrument, Aquamodis, produknya kita kan unduh dua, ada yang SST atau SPL sama chlorophyll atau CHL. Nah, untuk pertama aku akan download yang CHL dulu. Untuk periodnya kita pilih yang monthly. Untuk waktunya aku akan pilih di tahun 2025 di bulan November, dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Untuk resolutionnya di sini kita pilih yang 9 km. Nah, kalau misalnya rentang waktunya sudah dipilih dan setelah sudah disetting, kita langsung saja pilih yang extract or download data. Ini untuk type-nya kita checklist semua. Kalau udah, di sini kita langsung download. Nah, ini unduh yang di kedua. Dan buka di laman yang baru. Di sini kalau misalnya belum login, bakal diarahkan untuk login dulu. Jadi pastikan sudah ada akunnya. Nah, kalau misalnya udah login, dia bakal langsung
otomatis keunduh. Nah, selanjutnya aku akan unduh yang SSD. Untuk SSD aku pilih yang di daytime. Untuk rentang waktunya masih sama, ini monthly, dan resolusinya 9 km. DP datanya dicentang semua masih, dan unduh. Ini kalau misalnya udah login, kalau misalnya kita langsung ke linknya, bakal langsung keunduh kayak gini. Nah, sini aku udah buka sidasnya. Jadi kita langsung saja buka file, open product. Jadi di sini kita langsung saja pilih dua-duanya dan pilih open. Tunggu saja hingga close seperti ini. Kalau misalnya sudah, kita klik bagian plus di sini, pilih yang done, dan pilih ini ada chlorophyll A. Dan untuk SSD, di sini pilih yang done dan pilih juga yang SSD. Nah, kalau misalnya sudah, ke window, terus style horizontally. Nah, di sini jangan lupa untuk klik yang bagian synchronize view sama kursornya agar datanya tuh medium itu kayak sama. Kita zoom saja. Di sini aku mau ambil ke wilayah Bangka. Oke, di sini kita langsung saja pilih wait. Di perairan sini. Nah, di sini langsung saja pilih rectangle. Pilih saja. Oke. Udah. Nah, di sini sebelum itu kita pilih yang raster, terus pilih subset. Udah, kita klik OK. Selanjutnya yang SSD, ke raster, subset, klik OK. Nah, kalau misalnya udah, nah di sini kita pilih di chlorophyll dulu ya. Di sini kita pilih export mask, pilih semua, create header, export high points, export levelingnya juga, terus pilih yang write to file. Sini aku bakal masukin ke foldernya. Ini kan disimpan dalam txt. Ini chlorophyll. Semuanya lihat. Klik save. Selanjutnya di SSD, klik kanan, pilih export mask pixel, create header, export high points, terus pilih write to file.
klik save. Nah, di Excel ini kita akan edit data teks yang sudah kita ambil tadi. Ini buka aja dulu workbook biasa, terus kita drag data teks tadi. Aku bakal dragnya profil. Ya, minimize aja. Terus di sini kita hapus saja yang tidak diperlukan. Maksudnya yang tidak kita butuhkan untuk pengolahan nanti. Nah, di sini lalu kalau misalnya kolom-kolom dengan data yang tidak terlalu kita perlukan itu sudah dihapus, kita akan ini silakan diblok dulu yang variabel profilnya, terus pilih yang sort and filter, pilih filter. Nah, nanti di sini bakal muncul kayak tanda panah ke bawah, klik dan kita cari NaN, terus klik OK. Nah, yang NaN ini datanya dihapus saja, delete ya. Lalu di tanda filter ini kita clear filternya. Sudah. Kalau misalnya sudah seperti ini, kita bisa langsung saja simpan lagi. Dan selanjutnya bakal bikin yang SSD. SSD juga sama seperti itu. Kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Di variabel SSD-nya, pilih yang sort and filter, pilih filter, pilih yang tanda panah terbalik, terus pilih carinya NaN. Kalau misalnya tidak ada, berarti datanya itu aman semua dan ini bisa langsung saja dipakai. Oke. Berarti ini tidak usah diedit lagi. Soalnya NaN itu sama aja kayak null atau nilainya itu tidak terdefinisikan gitu. Oke. Selanjutnya kita buka ArcGIS. Setelah buka ArcGIS, pilih Add Data. Maaf. Pilih File, Add Data, Add XY Data. Di sini pilih file txt tadi. Pilih yang sudah diedit. Add. Si fieldnya chlorophyll. Koordinatnya seperti biasa dan klik OK. Oh ya, untuk sistem koordinatnya itu WGS 1684. Kalau misalnya sudah di add data SHP Indo. Ya. Nah, setelah itu ke search window dan kita akan melakukan interpolasi, yaitu mencari bukan mencari tapi menganalisis nilai-nilai yang ada di dekat titik-titik ini. Soalnya nilai-nilai yang di sini itu kan belum diketahui. Nah, untuk mengetahui nilai-nilai sini kita akan mencari nilai-nilainya dengan korelasi antara titik-titik ini. Dan untuk metode yang digunakan itu adalah IDW. Pilih yang Spatial Analyst. Di IDW, pilih chlorophyll.
Terus untuk Z field-nya chlorophyll, dan untuk ininya outputnya ini bisa disimpan di dalam geodatabase. Sudah, pilih saja ya, pilih saja oke. Ini tunggu saja prosesnya sampai selesai. Ini prosesnya sudah selesai, dan kita bisa ke properties, ke symbology, classified. Untuk kelasnya aku bikin 5 aja. Untuk warnanya pilih yang color ramp-nya, pilih hijau ke merah ya, terus klik. Terus untuk ininya disesuaikan saja sama nilainya untuk warnanya. Kalau misalnya color ramp-nya di sini lebih rendah, bisa pakai yang hijau. Kalau misalnya lebih tinggi, itu bisa pakai yang merah. Dan juga ini bisa di flip, jadi disesuaikan saja. Dan klik OK. Nah, kalau misalnya sudah, bisa di untick yang ini. Lalu kita akan tambahkan juga yang SPL. Sini aku untick dulu, tambahkan add data, add XY data, terus pilih yang SPL. Z field-nya SST, coordinate systemnya PGS-14, pilih OK. Ini tunggu saja. Nah, ini sudah ditambahin. Dan untuk SA pintunya udah ada, kita bisa lakukan IDB lagi atau interpolasi lagi untuk mencari nilai-nilai yang di sekitarnya yang belum ada nilainya. SST, Z field-nya yang SST, outputnya dan langsung saja klik OK. Di sini kelasnya akan aku ubah jadi 5 juga. Terus color ramp-nya merah ke hijau. Ini bisa di flip, apply. Oke, karena SPL-nya di sini agak kebesaran, nggak tahu, mungkin ada kesalahan dikit saat isi das tadi. Di sini aku akan klik aja
Nah ini untuk wilayahnya sudah sama. Oke, dan ini udah didapetin untuk chlorophyll dan SST di wilayah yang sama. Selanjutnya kita akan lanjut ke ZPPI. Selanjutnya kita akan langsung ke pengolahan ZPPI. Pertama kita buka ArcToolbox, pilih yang Spatial Analysis Tools, pilih Surface, dan pilih yang Contour. Contour ini sesuaikan. Di sini aku pilih chlorophyll dulu. Untuk penyimpanannya ini adalah contour intervalnya 0,5, base contournya 0,2. Langsung saja pilih OK dan tunggu saja loading. Nah ini untuk loadingnya udah ada. Selanjutnya kita pilih control lagi, terus input raster yang SSD atau SPL, dan counter intervalnya 0,5, base contournya 25. Nah di sini untuk konturnya udah ada semua. Mungkin warnanya selanjutnya kita akan ke attribute table. Sebelum itu kita start editing dulu. Nah, sudah start editing, ke select by attributes, ke contour, terus klik kedua dan apply. Kalau misalnya tidak ada, berarti memang tidak ada kontur yang angkanya ini lebih dari 32. Berarti kita skip saja, editornya bisa di stop. Kita lanjut ke chlorophyll, kita open attribute table, terus jangan lupa juga ini di edit feature-nya di turn on, yang dimana harusnya tidak ada juga yang lebih dari 2. Soalnya lihat saja nilainya. Konturnya pilih yang tanda lebih, terus 2, apply. Kalau nggak ada yang ke select, berarti memang tidak ada yang lebih dari 2. Oke, nah selanjutnya kita ke ini di stop editing dulu, terus ke geoprocessing, intersectnya pilih 2 kontur ini, terus untuk save nya nah untuk yang ini scroll, untuk output type masukkan pilih yang point, soalnya hasilnya itu kita mau deteksi CPPI nya kan. Terus pilih OK, ini ditunggu saja loadingnya. Kalau misalnya sudah selesai, akan muncul titik-titiknya, titik-titik dari intersect. Nah maka dari itu di sini kita pilih yang simbolnya, atau bisa ke intersect, klik kanan ke properties, ke symbology, ke simbolnya,
advance, terus di sini pilih edit simbol, ke S3 environmental and icons, cari yang ikan, terus pilih warnanya, klik OK. Untuk size nya bisa disesuaikan, klik OK dan OK. Nah di sini logonya sudah menjadi ikan. Nah setelah itu kita akan membuat shapefile di ini katalog, cari folder ke kanan, new shapefile. Ini tulis ketik aja area kajian, kecil type-nya polygon, terus pilih regression serentak. Oke. Lalu kita akan start editing, pilih yang area kajian, klik OK, lalu pilih create features, pilih area kajian, pilih circle, oke. Ini kalau bisa mencakup konturnya dan mencakup ikannya. Setelah itu save dulu, stop editing. Untuk warnanya ini no color, outline colornya pilih warna yang kontras. Nah maka dari itu di sini bisa di untick yang kontur gede, dan untuk area kajiannya bisa ditaruh di bawah itkabu layernya. Dan di sini kita akan bisa langsung melakukan layout. Oke, untuk layoutnya aku skip. Baik, untuk layoutnya udah selesai. Ini. Jadi di sini tadi kan bulat dan tadi pakai base map, jadinya untuk kelihatan jadi aku pakai tools erase buat buat definisinya aja kalau area kajiannya memang ada di laut, nggak mencakup di darat. Nah untuk intersect ini tuh ZPPI nya. Nah ya itu ZPPI nya. Nah ZPPI ini seperti yang aku jelasin di awal, dia ini ada karena korelasi antara klorofilnya sama ini SPL-nya. Nah untuk yang kondisi ini, untuk klorofil sama SPL-nya, ini. Nah kalau klorofilnya dia itu ada di nilai di bawah 2, di bawah 2,23, klorofilnya ada di bawah 0,23, dan SST-nya itu ada di 30 derajat Celcius, yang mana itu cukup tinggi. Jadi bisa mungkin bisa disimpulkan kalau dilihat dari klorofilnya yang rendah sama SST-nya yang tinggi, itu kemungkinan karena adanya fenomena cuaca atau fenomena musim juga di wilayah setempat dan di waktunya juga yang bisa mengakibatkan hal tersebut, dimana zona penangkapannya itu ada di laut lepas dengan klorofil yang lebih sedikit, yang ya biasanya
penangkapan ikan ini di dekat pesisir kan, soalnya nutriennya lebih banyak, fitoplanktonnya lebih banyak. Tapi hal ini mungkin terjadi karena adanya faktor imigrasi secara horizontal, dan juga waktunya ini sudah mau musim hujan kan, atau sudah musim hujan. Nah, bisa dilihat juga kalau ini tuh memang korelasi atau pertemuan antar spill dan klorofil, yang mana mereka tuh memang sangat berkorelasi. Nah, untuk SSC sendiri, nah ini dapat dilihat kalau di wilayah di sini itu lebih dingin dibanding di sini, yang kemungkinan memang ada faktor musimnya mungkin. Dan ini juga di tengah-tengah. Oh iya, karena mulai musim hujan. Oh iya ya. Jadi memang zona penangkapan ikannya itu memang di tempat lebih hangat, dan kemungkinan memang dipengaruhi semua musim. Dan bisa dilihat emang SPL di laut lepas itu lebih stabil daripada di dekat pesisir. Dan untuk klorofilnya juga di dekat pesisir itu lebih banyak, dikarenakan masih ada aktivitas antropogenik yang dapat memengaruhi keberadaan si nutrien. Soalnya untuk di pesisir sendiri itu masih ada aliran dari sungai kan, dan juga ada aktivitas masyarakat di pesisir yang mengakibatkan nutrien itu tinggi, sehingga ya klorofil di sini terdeteksi lebih tinggi daripada di laut lepas. Karena yang di laut lepas itu pengaruh nutrien antropogeniknya lebih berkurang, soalnya kan jauh dari kehidupan masyarakat. Ya, tapi untuk yang pasti sendiri ini zona tangkapannya itu dia di zona yang lebih hangat dengan nutrien yang lebih sedikit, yang kemungkinan memang difaktorisasikan oleh musim dan fenomena setempat. Oke, mungkin sebatas itu saja pengolahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.